Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman baik-baik aja, sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Oke teman-teman, sebelumnya kita tentu sedang berduka ya atas jatuhnya pesawat Sriwijaya Air. Dan ayo bareng-bareng kita doakan semoga semua jenazahnya bisa ditemukan dan amal dan ibadah semua penumpang diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Oke teman-teman, kita doakan bareng-bareng ya. Kira-kira semoga penumpangnya, ya kita tentu tidak bisa berharap ya selamat atau bagaimana, atau sebaliknya ya kita doakan yang terbaik, semoga semua jenazahnya ditemukan. Oke, cukup ya atas duka Indonesia kali ini di tahun baru kali ini. Dan teman-teman, terima kasih sudah support video-video saya selama ini. Oke, kali ini atas berbagai respon di media sosial, baik itu Instagram, kemudian WhatsApp, maupun di komentar yang lainnya, media sosial lainnya seperti Facebook dan sebagainya, saya banyak menemui menarik daya tarik teman-teman terhadap studi S2. Tentunya berdasarkan pengalaman saya waktu itu di tahun 2018 mendaftar S2 PAI, dan di tahun 19 saya berhasil lulus. Kemudian sekarang ini saya mau berbagi mata kuliah prodi PAI, Magister atau S2 PAI di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Oke teman-teman semua, langsung saja. Tadi sudah saya cari informasinya mengenai mata kuliah. Oke teman-teman, sebelumnya saya doakan ya, semoga teman-teman yang ingin melanjutkan S2 PAI tercapai cita-citanya, amin. Dan juga teman-teman, semoga yang ingin mendapatkan beasiswa S2 PAI semoga dikabul oleh Tuhan Yang Maha Esa, amin. Dan pada dasarnya mata kuliah itu banyak banget kelompoknya. Ada mata kuliah dasar keahlian, ada mata kuliah keahlian, dan ada mata kuliah konsentrasi. Karena tentu teman-teman tidak mau ribet, jadi saya di sini akan berbicara sesingkatnya saja. Jadi saya mau berbagi mata kuliah dari semester 1 sampai dengan semester 4. Oke, langsung saja. Sebelumnya jangan lupa teman-teman tekan tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa kita saling mendoakan semoga kedepannya kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Oke, distribusi mata kuliah S2 Magister Pendidikan Agama Islam. Pada semester 1 teman-teman akan bertemu dengan mata kuliah yang pertama, studi Al-Quran dan Al-Hadis, perspektif pendidikan Islam. Bobot SKS-nya adalah 4 SKS ya. Dan mata kuliah yang kedua adalah filsafat ilmu, topik-topik epistemologi. Nah, yang ketiga, pendekatan dalam pengkajian Islam. Ini 2 SKS sama dengan filsafat ilmu tadi. Yang keempat, kebijakan dan kepemimpinan pendidikan Islam di Indonesia. Ini 2 SKS juga. Yang kelima, filsafat pendidikan Islam. Ini 2 SKS. Dan yang terakhir, statistik pendidikan. Ini 2 SKS juga. Jadi totalnya ada 14 SKS, karena hampir semua
mata kuliah di semester 1 itu bobotnya 2 SKS, kecuali mata kuliah studi Al-Quran dan Al-Hadis perspektif pendidikan Islam. Nah teman-teman, oke. Dan teman-teman, pada semester 2 teman-teman akan bertemu dan mengampu mata kuliah yang pertama, metodologi penelitian pendidikan Islam. Ini 2 SKS. Kemudian yang kedua, pengembangan kurikulum. Ini juga 2 SKS. Terus ada pengembangan materi pendidikan agama Islam. Ini 2 SKS ya. Terus yang keempat, ada teori pembelajaran dan perkembangan peserta didik. Ini 4 SKS, berbeda dengan mata kuliah sebelumnya yang semuanya 2 SKS ya pada semester 2 ini. Dan pada mata kuliah yang terakhir, yaitu pengembangan teori pendidikan Islam. Ini 2 SKS juga. Jadi total semester 2 SKS-nya adalah 12. Tentu berbeda dengan semester 1 ya kawan-kawan. Semester 1 itu kita mengampu mata kuliah 14 SKS dengan 6 mata kuliah. Dan semester 2 kita mengampu 12 SKS dengan 5 mata kuliah. Oke. Ketika semester 1 teman-teman akan merasa padat banget kuliahnya dan agak menguras tenaga pikiran, mental dan sebagainya karena baru adaptasi. Nanti selanjutnya akan menyesuaikan seperti itu. Dan di semester 3 teman-teman akan mengampu mata kuliah, bukan mengampu ya, artinya akan bertemu dengan mata kuliah pengembangan asesmen pembelajaran pendidikan agama Islam 2 SKS. Jadi teman-teman sebelumnya pernah mendengar apa itu pengembangan asesmen pembelajaran PAI? Jadi secara singkat dan gampangnya saja, teman-teman di situ akan belajar bagaimana membuat soal yang baik, benar dan tepat. Tentu sebagai guru maupun dosen, selain mengajar, teman-teman juga diamanahkan. Saya kalau berbicara terbebani atau membebani itu takutnya terbebani ya. Kalau membebani, dibebani itu kan rasanya seperti berat gitu ya. Jadi diamanahkan dengan membuat soal juga. Jadi selain mengajar, tentu ada ujian selanjutnya setelah pembelajaran. Nah, ujian itu tentu yang membuat soal adalah dosen terkait maupun guru terkait. So, teman-teman, di mata kuliah ini teman-teman akan belajar bagaimana membuat soal, jawaban yang baik, dan kisi-kisi yang tepat. Oke? Sudah? Dan untuk mata kuliah yang kedua adalah uji kompetensi atau field study. Di video-video sebelumnya saya sudah bercerita bagaimana pengalaman saat field study ya. Field study itu secara gampangnya yaitu magang. Ibaratnya magang gitu. Jadi ketika kita duduk di S1 itu kan ada magang mengajar di sekolah atau madrasah. Sedangkan untuk magister PAI atau S2 PAI itu kita magangnya di kampus. Jadi praktek seperti apa ya? Magang. Dosen magang seperti itu. Kita belajar mengajar 3 kali pertemuan yang dibimbing oleh dosen lapangan masing-masing. Seperti itu. Nah itu teman-teman, untuk mata kuliah yang terakhir yaitu seminar proposal tesis. Jadi setelah di semester 2 teman-teman bertemu metopen gitu, metodologi penelitian pendidikan Islam, teman-teman di semester 3 akan bertemu mata kuliah seminar proposal. Nah di sini modelnya agak berbeda dengan
S1 PAI ya. Dulu S1 PAI itu seminar proposal boleh dihadiri oleh semua mahasiswa PAI berbeda kelas. Artinya ketika teman-teman misalkan kelas PAIB, proposal tesis, proposal skripsinya, tentu teman-teman akan mengurus proposalnya di jurusan. Kemudian boleh dihadiri antar jurusan maupun antar kelas dan sebagainya. Sedangkan pada saat teman-teman S2 di semester 3 ini, proposal tesisnya hanya dilaksanakan di kelas seperti mata kuliah pada umumnya. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa keputusan dosen dan teman-teman itu bareng-bareng proposal tesis sesuai dengan urutan absen atau juga sesuai dengan urutan yang di ACC temanya oleh prodi terkait, seperti itu. Nah, teman-teman, itu ya. Jadi di semester 3 teman-teman ketemu dengan 3 mata kuliah. Yang pertama pengembangan asesmen pembelajaran PAI, yang kedua uji kompetensi field study atau magang, dan yang ketiga seminar proposal tesis. Oke, teman-teman, untuk mata kuliah di semester 3, seminar proposal tesis berbobot 2 SKS, kemudian uji kompetensi field study atau magang itu 2 SKS, dan pengembangan asesmen pembelajaran PAI juga 2 SKS. So, totalnya pada semester 3 adalah 6 SKS. Oke, lebih sedikit daripada semester sebelum-sebelumnya. Nah, semester 4 yaitu hanya ada 1 mata kuliah yaitu tesis. Nah, tesis ini bobotnya 8 SKS. Dan sehingga apabila kita total dari semester 1 sampai dengan semester 4, SKS-nya adalah 40 total SKS mata kuliah Magister PAI atau S2 Pendidikan Agama Islam. Gitu, teman-teman. Oke, ada pertanyaan? Oh iya, saya pernah menjumpai pertanyaan, Kak, apakah ketika kita S2 dibolehkan cuti? Oke. Jadi teman-teman, ini kebiasaan akademis ini, belum apa-apa udah bilang jadi ya. Karena ini kan sudah ada di buku pedoman ya. Tentu setiap kampus itu punya kebijakan yang berbeda, masing-masing kampus seperti itu. Dan untuk S2 PAI di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu maksimal cuti 2 kali. Jadi cuti diperbolehkan dengan maksimal cuti 2 kali. Ini untuk S2 ya. Oke, teman-teman, apa ada pertanyaan lain? Share di kolom komentar ya. Dan apabila ada masukan, kritikan, dan sebagainya, teman-teman boleh saling menyapa atau saling diskusi bareng di kolom komentar. So, terima kasih sudah menonton. Saya doakan semoga target teman-teman untuk lanjut S2 tercapai. Amin ya Allah. Oke ya. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.